MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Jadi tidak bisa dibayangkan seperti zaman dulu ketika ada sebagian pihak elit politik yang menginginkan Gus Dur digantikan, kemudian langsung dijatuhkan begitu saja, digantikan oleh Megawati. Sekarang ada pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7A itu bilangnya, jadi tidak langsung diganti begitu ya, tapi wakil presidennya diberhentikan dulu, istilahnya dimakzulkan, atau kalau kita sering lihat nonton begitu ya di dalam bahasa Inggris impeachment, nanti setelah itu baru MPR mengadakan pemilihan kembali wakil presiden. Nah, kalau kita lihat cara menghentikan presiden atau wakil presiden itu di pasal 7A dikatakan alasannya adalah harus pelanggaran hukum. Jadi bukan soal like and dislike, bukan soal sudah tidak disukai ataupun diukur apakah kinerjanya baik atau tidak, tapi harus Mahkamah Konstitusi. Jadi kalaupun nanti mau masuknya dari perbuatan tercela atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, MK yang akan memutus. Nah, dalam pasal 7B-nya dikatakan pertama-tama DPR-nya harus setuju dulu dengan suara 2 per 3, quorumnya ya 2 per 3, kemudian 2 per 3 suara. Kalau DPR setuju 2 per 3, baru DPR berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi supaya Mahkamah Konstitusi memutus sesuai hukum. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi bilang baiklah memang bersalah, maka Mahkamah Konstitusi akan mengirim putusannya kembali ke DPR. Kemudian DPR akan mengadakan rapat atau sidang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Nah, jadi Dewan Perwakilan Daerah ya. Kemudian mereka akan bersidang lagi, semuanya harus setuju lagi 2 per 3. Suara harus setuju wakil presidennya diganti atau dicopot maksud saya. Nah, setelah itu baru MPR mengadakan pemilihan wakil presiden. Ini aturan mainnya ada di tata tertib MPR, peraturan MPR nomor 1 tahun 2024. Nanti MPR-nya akan bersidang lagi, meminta presiden mengirimkan 2 nama calon, kemudian MPR akan memverifikasi dan kemudian memilih, baru kemudian melantik. Jadi prosesnya akan panjang sekali. Putusan nomor 90 tahun 2023 oleh Mahkamah Konstitusi ya, putusannya dari Mahkamah Konstitusi yang mengubah dulu putusan atau Undang-Undang Pemilu 2017 supaya batas usia calon wakil presidennya turun dulu. Dan waktu itu kita tahu belakangan ternyata oleh Majelis Kehormatan MK, putusan itu sebenarnya mengandung masalah etik karena ada benturan kepentingan dengan paman dari Gibran, yaitu Anwar Usman yang waktu itu Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi secara substantif, putusan itu belum pernah dikoreksi oleh MK. Jadi kalau dikatakan Gibran waktu itu melanggar hukum, secara legal formal ya, kalau menurut saya sih melanggar etik dan memang salah begitu. Tapi secara legal formal, karena putusan itu tidak pernah dikoreksi oleh MK sampai saat ini, maka tidak ada hukum yang dilanggar. Jadi kalau itu yang mau dijadikan dasar, maka tidak bisa. Pak, karena sekali lagi yang akan memutus nanti MK juga. Jadi lembaga yang sama dengan yang menurunkan calon wakil presiden tadi dengan putusannya sendiri dan belum pernah dikoreksi. Jadi masuk dari situ akan sangat sulit. Kalau memang diinginkan harusnya masuk dari kasus lain yang harus dibangun dulu dari awal. Oke, berarti kalau misalnya tadi kan belum ada koreksi sama sekali nih Mbak. Nah, kalau misalnya memang ini mau digodok lewat jalur itu, lalu melakukan koreksi dulu nih. Ada misalnya nanti pada akhirnya akan ada koreksi dulu, apakah itu nanti juga akan bisa dianggap atau nggak bisa juga, Mbak? Ya bisa, karena asasnya tidak berlaku surut. Ya, Jadi oke. ada asas legalitas, kalaupun nanti mau diganti, jadi katakanlah jadinya 50 tahun, biar makin susah Hmm. lagi orang, Mhm. tetap saja dia tidak berlaku surut. Itu asas legalitas dalam Ya. hukum. Jadi kalau bayangkan aja kalau misalnya semua hukum bisa diberlakukan surut, nanti Mhm. yang dulu bukan tindak pidana, semua orang jadi bisa kena kan. Jadi memang itu asas sehingga tidak bisa diutak-atik dari situ. Oke. Nah, lalu tadi Mbak Bivitri juga sudah mention terkait dengan pembangunan dari lewat kasus-kasus lain. Nah, kalau melihat dari perkembangan Wapres kita gitu ya Mbak Bivitri, mungkin kira-kira dari kasus apa yang sekiranya itu bisa dilihat sebagai mungkin bisa dibangun atau juga mungkin bisa diangkat
oleh mungkin forum-forum lain atau publik yang masih penasaran dari situ, Mbak? Yang sudah pernah digali itu kan paling tidak dua menurut saya. Hmm. Pertama kasus Fufu Fafa. Ya. Saya kira kita semua ingat karena itu bukan sekedar gosip. Fufu Fafa itu beberapa pihak sudah membuatkan analisis Hmm. IT-nya, Hmm. sudah mengaitkan semuanya dan bisa saja itu dikualifikasi sebagai perbuatan tercela misalnya begitu ya. Kemudian satu lagi itu yang perbuatan tercelanya dalam konteks bohong sekarang. Jadi kalau bahwa dulu dia melakukan hal-hal yang dilakukan dengan akun Fufu Fafanya itu uh, lagi-lagi itu dilakukan sebelum ia menjadi wakil presiden kan. Tapi kan persoalannya ada kebohongan-kebohongan yang harus ditimbulkan. Sedikit cerita misalnya dulu itu ada kasusnya Bill Clinton di Amerika Serikat yang juga gagal dimakzulkan sebenarnya. Tapi waktu itu dia terkena skandal seks, bukan skandal seksnya itu sendiri, walaupun itu dilakukan selagi dia jadi presiden, tapi yang disasar oleh para politikus di Amerika Serikat adalah kebohongan publik yang ia lakukan karena dia berkali-kali bilang saya tidak pernah melakukan hal itu. Kita akan temukan beberapa kasus ada dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oleh wakil presiden. Misalnya itu digali, tentu saja bisa. Tapi sekali lagi ya tidak mudah begitu ya. Dan tidak mudah ini sebenarnya waktu itu tujuannya baik karena para pengubah konstitusi waktu itu MPR tahun 99 2002 menginginkan bahwa tidak bisa ada elit politik, entah itu purnawirawan TNI, entah itu elit politik yang merasa berkuasa dibanding seluruh 270 juta rakyat Indonesia, nggak bisa sembarangan saja ganti-ganti orang. Kalaupun dan kita sistemnya adalah presidensil. Jadi waktu itu keputusannya seperti ini masuk pasal 7A, pasal 7B Undang-Undang Dasar dikarenakan para pengubah konstitusi waktu itu menginginkan ada sistem presidensil yang lebih konsisten. Jadi nggak bisa dijatuhkan karena alasan suka atau tidak suka. Ya, berarti jelas ya Mbak, kalau misalnya memang terkait dengan usulan yang baru menjadi usulan ini memang belum dasarnya belum kuat untuk bisa mencopot Wakil Presiden Gibran ini. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah terkait dengan aduan-aduan itu tadi Mbak. Kalau misalnya nanti pada akhirnya akan ada aduan-aduan yang masuk, itu kira-kira siapa yang berhak untuk memberikan aduan-aduan itu dan kemana dan bagaimana? Yang berhak sebenarnya ya semua semua orang, semua warga negara Hmm. Indonesia. Kemananya harus ke lembaga-lembaga hukum dulu. Jadi kalaupun ada aduan ke DPR, tetap saja nanti DPR harus memprosesnya juga secara hukum. Kenapa? Karena Konstitusi pasal 7A mengatakannya pelanggaran hukum. Jadi nanti bisa dipastikan dan kalau kita baca juga peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai proses pemakzulan di Mahkamah Konstitusi, kita akan paham bahwa Mahkamah Konstitusi itu kan lembaga hukum dengan 9 hakim ya. Jadi mereka juga akan memprosesnya